satu bidang, kopinya masih tetap dapat dan duriannya juga bisa di 10 kali 10 masih bisa dapat. Kawan nih, hari ini kita bertemu dengan master saya Kabupaten Tenggamus, yaitu Pak Haji Rudi, itu orangnya. Nah, assalamualaikum Pak Haji. Mas Satu agak naik ke sini, agak terus depan ya. Nah, jadi kami kesini ini pengen mendapatkan motivasi dari Pak Haji tentang prospek perdurianan. Gitu. Bagaimana kedepannya dan apa yang telah Bapak dapatkan dari sini tentang prospek ke depan tentang durian ini. Karena memang kalau kita banding-banding bukan berarti jelek, toh bisa menanam juga di kebun kopi. Termasuk juga di kawan dari mana nih, Lampung Barat ya? Ya, dari Liwa. Dari Liwa. Satu juga itu, nah itu. Liwa sama. Ya. Kalau malam itu balik, malam dia. Nah, ya Mas Yanto agak ke situ aja nanti kalau Pak Haji. Nah, jadi kita akan dengarkan ini bagaimana nih prospek tentang penanaman durian yang hanya 3-4 tahun kita sudah mendapatkan hasilnya. Dan durian apa saja yang harus segera kita tanam. Gimana Pak Haji nih? Dibanding-banding lah kira-kira gitu. Ya jelasnya kan kalau kebun durian nih tinggal ini aja kita acuannya itu kebun itu kita mau buat kebun seperti apa kan gitu loh. Ada orang kebun skala komersil, ada orang skala hobi. Kalau dia skala hobi mungkin denger ini durian itu bagus dari daerah itu dia kumpul kan itu. Iya. Cuman kalau ada juga yang petani itu skala uji coba kan, skala peneliti. Jadi kalau kita ini kan posisinya di skala berkebun komersil kalau kita kan. Iya. Artinya kalau komersil kita nggak bisa memperjuangkan atau melalui penelitian dulu. Yang jelas yang kita tanam durian yang sudah terbukti memang adaptif ditanam di mana aja dan banyak peminatnya kan. Nggak harus kita menawarkan dulu. Ada orang tanya, oh ini durian apa, ini durian apa. Ya, satu contoh umpamanya durian bawor. Iya. Itu udah nggak asing lagi di telinga penduduk Indonesia kan. Durian apa, durian bawor. Begitupun kita jualnya, harganya memang sudah dikatakan memang sudah ada pasarannya dia kan. Nggak harus kita buka pasar awal lagi kan gitu. Artinya kalau kita mau berkebun memang skala komersil, ya tanamlah durian-durian yang sudah punya brand, sudah punya nama dan terbukti mampu adaptif berbuah di daerah masing-masing gitu. Ya salah satunya adalah durian. Ya yang adaptif itu sebetulnya banyak sih, kayak kita sekarang alhamdulillah di Indonesia dianugerahi istilahnya tanah yang segini subur, keanekaragaman tanaman serba ada kan. Kemudian sinar matahari Sinar yang full, matahari ya, yang karena full dikala cukup. Tiwa, ya, Satu contoh mau durian Bangka kayak sekarang kan. Durian Bangka itu ada yang cukup familiar lah kita sekarang, kita dengar ada durian super tembaga, kalamonot itu. Iya benar. Ada namlung ya kan. Iya. Kalau untuk Jadi udah lagi. apa Aku ini lali untuk siang. dikatakan jenis-jenis yang lama lah katakanlah seniornya ya musangking. Aku ini gemodot. Duri hitam, montong, bawor itu. Itu kita nggak perlu promosi lagi karena memang sudah brandnya sudah ada tersendiri gitu. Sudah ternama dia. Belikan aja Ya artinya memang durian itu sangat memungkinkan untuk ditanam lah kira-kira ya. Kita bukan mau memperbandingkan dengan tanaman yang lain. Karena saya ngelihat di kebun Bapak itu juga ada kopinya. Tapi memang kalau kita ada ladanya, ada pokat. Tetapi memang dari hitung-hitungan yang ini, walaupun pokat itu pokat kemudian kopi, tanaman durian itu malah itu saya pikir ada 8, ada 10 kan kira-kira. Artinya masih bisa nanam yang lain. Bisa. Tapi memang hasil yang kita peroleh itu gimana tuh Pak estimasinya ini? Dari satu batang pohon durian lah, usia saat ini yang kemarin lah 5 tahun lah misalnya atau 7 tahun sekarang nih. Kalau di durian itu dia punya keunikan tuh gini sih Kang Teddy ya. Iya. Semakin besar pohon, rumusnya kan begitu. Insya Allah buah itu kan semakin berkualitas. Dan Semakin banyak, semakin berkualitas banyak juga, kan begitu. Iya. Nah sedangkan
durian ini juga kan, kalau durian premium ini kita jualnya kan per kilo juga. Oh, bukan per biji ya? Wah. Iya, kalau di kampung kami nih, di Kota Cuman Agung. gini, Ya, bagi coba. penikmat durian tuh jangan bilang durian tuh mahal bro ya. Oh, Ya, perawatannya mahal bro. nah, Iya, pupuknya memang mahal gitu loh. betul, Supaya jadi durian mahal. betul, betul. Dia betul. sesuai. Artinya Iya. sekarang estimasi di Bawor ini berapa ini Pak? Ya sekarang kalau perbandingannya kita bandingkan dengan tanaman yang lain sih sebetulnya kan kayak bawor, atau contoh kita nggak omong besar lah, atau contoh yang jadi sekarang sudah booming dan dia sudah sukses kayak punya Bapak Ike Risman kan yang di Padang itu. Iya, Sekarang aja hasil seleksi rata-rata per pohon itu ya paling enggak 80 buah loh satu pohon. 80 buah. Ya. Kemudian satu buahnya rata-rata di berapa kilo? Estimasi aja. Estimasi rata-rata kita ambil di main di 4 kilo atau 5 kilo lah. Taruhlah di 5 kilo biar kita enak Ya. hitungnya ya. Jadi berapa tadi? 80 buah. 80. Ya. 80 kali 5 jadi 4 kintal. 4 kintal. Kali berapa? Di estimasi yang paling rendah lah nih. Rata-rata ada 150, 100, jangan 100 aja. 100. Artinya 4 kintal, 400 kilo. Oh, yang 4 juta. 40 juta, Pak. Iya. Nah, kawan-kawan, artinya itu pohon durian. Itu estimasi saja di usia 8, dan memang saya di kebun beliau beberapa tahun ke belakang ada yang 80 satu batang, dan di Ike Risman memang sudah luar biasa. Jadi itulah prospek kenapa kita harus menanam durian. Ya, jadi Hingga- gini Kang Nah, tadi, kalau ada orang bilang kita ngomong gini ngocol, lihat aja kebun Ike Risman gitu aja. Ngapain Dia di kita Padang. Iya. susah-susah? Bila perlu sekarang sudah mulai, kalau kata orang Padang sana, buang busuk katanya. Kalau kata kita orang daerah Lampung sini, gugur ulat katanya. No. Nah, Artinya sekarang sudah udah berbuah di sana, sedang berbuah tuh. sudah mulai jatuhan sekarang. Sudah mulai awal-awal jatuh. Kalau kopi pecah gugus. Ya, kalau ibarat kopi itu mutil pertama tuh mecah gugus katanya. No. Ya. Gitu. Belum sih. Belum musim, cuma sudah ada yang mulai jatuh. Gitu. Kalau orang bilang kita bohong, ya main aja ke sana. Nah, artinya gini Pak, di kami nih di Lampung nih ya, sama juga dengan Pak Haji. Artinya di Ulu Belu aja itu dominan dengan kopi. Apakah durian ini bisa ditanam dengan kopi, berbarengan dengan kopi? Kira-kira seperti itu. Ya bisa, kenapa tidak? Itu kan udah saya bilang tadi. Iya, nyatanya di kebun kita. Bawaan durian tadi. Punya orang yang nggak ditanam durian dapat 1,5 ton apa 2 ton satu bidang. Iya. Punya saya kalau musimnya memang bagus, sama punya orang tuh musim bagus, punya kita dapatnya segitu juga. 2 ton juga. Iya, Plus durian. durian. Nah, kawan-kawan, sebenarnya saya tadi udah melihat bahwa dia kebun durian. Saya jauh-jauh ini karena saya adalah maniak durian, kemudian penggiat penanaman durian. Saya berkunjung ke kebun durian dia. Tapi begitu melihat ke kebunnya, ada kopinya banyak. Dan ternyata ini bisa dibuktikan bahwa menanam durian di kebun kopi itu tidak masalah. Bahkan ini kalau kopinya dapat 2 ton plus dengan duriannya. Nah, tadi itu rata-rata di sekitar 1 hektar berapa Pak yang bersama dengan kebun kopi itu? Itu yang di Tanah Belas itu tadi ada 212 pohon. Estimasi itunya berapa hektar tuh? Nggak tahu juga ya berapa. Mungkin lupa. Yang jelas itu 2 hektaran lah ya. nggak nyampe. Oh, karena Nggak memang nyampe. 10 kali 8 tadi Jarak tanamnya. 88 saya. Oh, itu yang itu. Iya, ya 88 itu. Itu kawan-kawan, itu 8 kali 8 kopinya masih bagus. Lihat di konten saya yang lain bahwa kopinya masih bagus. Saya bukan isapan jempol kalau kopinya masih dapat tonan di situ. Artinya masih bisa, apalagi dengan estimasi 10 kali 8 atau 10 kali 10. Ya. Jadi saran saya, mau kapan lagi kita menanam durian? Kalau kita punya 1 hektar 1 bidang, kopinya masih tetap dapat, dan duriannya juga bisa di 10 kali 10 masih bisa dapat. Terima kasih Pak Haji. Kalau kayak gitu, mudah-mudahan semangat yang digelorkan oleh Pak Haji dan ditangkap oleh kami dan juga ditangkap oleh kawan-kawan yang lain segera menanam pohon durian. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang disampaikan beliau menjadi motivasi untuk kita, juga mudah-mudahan menghasilkan bagi kita, juga mendapatkan pahala untuk beliau.
Mudah-mudahan kalau nggak hari ini mau kapan lagi. Kalau bukan kita mau siapa lagi? Mari kita menanam pohon durian.